Pertemuan kali ini akan membahas mengenai denial of service attack. Pada tutorial kali ini akan membahas mengenai pendahuluan, classical DOS attack, flooding attack, distribute denial of service, bagaimana melancarkan serangan DDoS, reflektor dan penguatan serangan DOS lain, mendeteksi serangan DOS, mendekatkan untuk pertahanan terhadap DOS, menanggapi serangan DOS dan kesimpulan. Pendahuluan. Jenis serangan dibagi menjadi 4, yaitu physical access, dialog attack, penetrant attack, dan social engineer. Definisi. Serangan bertujuan mengganggu penggunaan dasar jaringan sistem atau aplikasi dengan pengiriman pesan yang bersumber dari penyediaan layanan, metode bandwidth, sistem resource, application resource. Serangan distribution denial of service memperkerjakan beberapa puluhan hingga jutaan komputer untuk melakukan serangan DOS yang terorganisasi dan didistribusikan secara luas. Akibat dari serangan DOS, service provider dalam hal waktu, sumber daya, uang, pencarian layanan yang resmi. Menganalisa tujuan dari serangan DOS. Sebuah serangan DOS memiliki tujuan yang beragam. Hanya menolak kasar ketersediaan layanan, dapat bekerja pada semua port yang terbuka, tidak bertujuan melakukan pencurian informasi. Faktanya, pada bulan Februari tahun 2000, serangkaian serangan DOS menemukan beberapa visible tinggi internet e-commerce termasuk Yahoo, eBay, dan eTrade. Pada Januari 2001, infrastruktur server Microsoft telah dinonaktifkan. Pada September 2001, serangan oleh seorang remaja berbasis di Inggris pada Port of Web Server membuat layanan cuaca dan jadwal informasi tak tersedia, dan lain sebagainya. Pendekatan serangan DOS. Internet dirancang untuk memudahkan pengolahan dan cara terbaik dalam pengiriman paket data. Memanfaatkan kelemahan dalam desain internet dan sistem firmware yang tidak teratur pada internet. Kerentanan serangan. Bug diimplementasikan atau bug dalam konfigurasi default dari layanan. Pesan berbahaya dan konsekuensi. Flooding attack bekerja pada pengiriman sebagai pesan-pesan yang pengolahan berkonsentrasi pada key resource target. Kekuatan terletak pada volume, bukan konten. Implikasi membuat lalu lintas terlihat sah. Arus lalu lintas cukup besar untuk mengkonsumsi sumber daya korban. Kirim paket dengan frekuensi tinggi. Serangan ini di DOS lebih sering digunakan. Classical DOS attack. Classical DOS attack sederhana serangkaian sebuah organisasi. Ditunjukkan pada gambar berikut. Pink flood attack. Kerugian bagi penyerang. Sumber penyerang dengan mudah diidentifikasi, kemungkinan aliran serangan yang dipantulkan kembali ke penyerang. Source address spoofing, pemalsuan, penggunaan IP palsu, keistimewaan akses ke kode jaringan, penanganan melalui antarmuka soket baku, memungkinkan langsung mengirim dan menerima informasi dengan aplikasi, tidak diperlukan untuk operasi jaringan normal, menginstal driver pengatur khusus pada sistem sumber, rawan kesalahan, tergantung pada versi sistem operasi. Spoofing menggunakan raw socket interface seperti gambar. Spoofing via menggunakan socket interface. Sayangnya penghapusan API soket baku bukan merupakan solusi tepat untuk mencegah serangan DOS. SYN spoofing mengambil keuntungan dari three-way handshake yang terjadi setiap 2 kali seluruh sistem jaringan memulai permintaan koneksi TCP. Tidak seperti biasa, brute force attack tidak dilakukan oleh resource jaringan, tapi dilakukan dengan banyak resource sistem, menggunakan paket-paket yang lebih sedikit untuk menguras. Konsekuensi kegagalan permintaan koneksi pada waktu mendatang. Dengan demikian, sistem menolak hak akses ke server untuk user. TCP Three-Way Connection Handshake.
Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh attacker untuk sebuah function. The number of send forget packets are just large enough to extract the table, but small as compared to a typical flooding attack. Keep the function volume a forget request following. Keep the table container full with the no time request. Make sure to use address with will not respond the change attack with the RST. The decision spoof attack. Setelah sistem target telah mencoba untuk mengirim paket SYN atau ACK ke klien, dan ketika sedang menunggu untuk menerima paket ACK, koneksi yang ada dikatakan setengah terbuka atau host di negara send receive. Jika sistem ada pada keadaan ini, mungkin akan mengalami serangan SYN spoof. Untuk menentukan apakah koneksi pada sistem Anda adalah setengah terbuka, ketik perintah netstart. Perintah ini memberikan satu koneksi aktif perisai bagi mereka di SYN receive yang merupakan indikasi dari ancaman serangan SYN spoof. Menganalisa traffic. Dengan spoofing, attacker akan sangat sulit untuk dilacak. Menganalisa arus lalu lintas sangat dibutuhkan tetapi tidak mudah dalam penerapannya, membutuhkan kerjasama dari para insinyur jaringan pengeluar. Bagaimana dengan penyaringan pada sendiri? Pixel lalu lintas digunakan untuk menyebarkan jenis dan skala serangan DOS. Flooding attack. Flooding attack tujuannya itu membombardir sejumlah besar paket berbahaya pada korban, sehingga pengolahan paket ini memerlukan resource. Setiap jenis paket jaringan dapat digunakan. Lalu lintas yang valid memiliki probabilitas rendah. Beberapa cara flooding untuk kapasitas jaringan yang berlebihan pada beberapa link ke server. Untuk kemampuan server overload untuk menangani dan mengambil traffic, semakin besar paket, semakin efektif serangan. Flooding attack di dalam local network. Cukup mengirim pesan tak terbatas dari satu komputer ke komputer lain di jaringan lokal, sehingga membawa resource dari komputer penerima untuk menerima dan menangani pesan tersebut. Tipe flooding attack terbagi menjadi tiga, yaitu ICMP flood menggunakan paket ICMP, UDP flood memanfaatkan layanan diagnostic system as a service untuk menciptakan infinite loop antara dua atau lebih layanan UDP. Distribution flood gunakan distribution tapi hanya untuk paket volume.